Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama akan menyaksikan dan mendengarkan pujian yang akan saya nyanyikan sendiri, bahkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Ada ayat firman Tuhan yang berkata di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama. Dikatakan, sungguh alangkah betapa indahnya dan baiknya apabila saudara-saudara hidup bersama dengan rukun. Kekasih di dalam nama Tuhan, melalui pujian ini, kiranya kita dapat bersama-sama hidup rukun di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan dan selamat menyaksikan. Kita saling mengasihi, hidup rukun bersama di dalam Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi kita semua. Bila kita bersama hidup rukun di dalam Dia. Lihat di sungai, air mengalir selalu seiring sejalan, bahkan selalu mengikuti arah dan tujuannya. Begitu jugalah kita bersaudara, haruslah hidup rukun. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi kita semua. Bila kita bersama hidup rukun di dalam Dia. Lihat di sungai, air mengalir selalu seiring sejalan, bahkan selalu mengikuti arah dan tujuannya. Begitu jugalah kita bersaudara, haruslah hidup rukun.
bersaudara harus hidup rukun. Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui pujian ini, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dan kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dengan topik hidup rukun dengan sesama. Dari kitab Ulangan pasal 24 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, bicara soal rukun dengan sesama itu artinya kita berusaha untuk hidup saling mengasihi yang mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan juga ketenangan. Lawan dari rukun adalah perselisihan, percekcokan, ataupun pertikaian. Untuk mewujudkan kerukunan ini, baik kita sebagai masyarakat yang bernegara, dalam keluarga maupun gereja, tak lain kata yang harus kita realisasikan adalah kasihilah sesamamu manusia. Karena kita semua adalah bersaudara, sebangsa dan setanah air, sama-sama ciptaan Tuhan. Menurut filsuf Empedokles, di seluruh alam semesta hanya ada dua hal kekuatan yang mempersatukan, adalah cinta, dan yang memisahkan adalah kebencian. Biasanya kebencian akan melahirkan kekerasan, dan kekerasan demi kekerasan akan melahirkan kekerasan lainnya, atau kekerasan baru seperti pelecehan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Untuk menghentikan kekerasan hanya ada satu cara, yaitu mengatakan stop untuk hal yang tidak baik dan menerima kasih karunia yang dibawa oleh Yesus ke dunia untuk dilakukan dalam menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Terhadap semua kebajikan dan kasih karunia, Paulus menambahkan satu hal lagi, yaitu apa yang disebut dengan ikatan kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dapat kita baca dalam Kolose 3 ayat 14. Dan damai Kristus yang memerintah dalam hati kita. Ayat 15. Kasih dan damai adalah kuasa pengikat yang merangkul seluruh tubuh Kristen secara bersama. Kecenderungan setiap orang ingin berpisah atau memisahkan diri dari komunitas
maka kasih akan menggerakkan setiap hati untuk menggabungkan diri dengan yang lain, sehingga terikat dalam persekutuan yang tidak akan terputuskan. Karena dengan kasih dan damai itu kita mampu merendahkan hati, mengampuni orang lain yang menyakiti kita. Apakah sebagai pasangan suami istri, tetaplah saling mengasihi, mantapkan komitmen perkawinan agar tidak ada perceraian. Hubungan antara orang tua dan anak menantu tetap menjalin kasih agar anak-anak tidak tersakiti oleh perbuatan atau sikap orang tua yang merendahkan menantu. Demikian sebaliknya, agar tetap satu kesatuan dalam keluarga Allah yang bahagia. Begitu juga hubungan kita dengan masyarakat secara sosial. Saling menghargai, saling menghormati, dan saling menolong. Begitu juga dengan pekerjaan kita dimanapun. Kita harus saling mendukung dan tolong menolong, ya. Jadi menciptakan kerukunan tak lain adalah bagaimana mengasihi sesama manusia yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk mewujudkan kasih itu tanpa pandang bulu. Siapapun dia, tua muda, kaya miskin, berstatus atau tidak, adalah sesama kita manusia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, renungan ini adalah serangkaian peraturan yang kalau disimak baik-baik memiliki beberapa dasar yang penting. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam perikop ini untuk menjalin kerukunan di antara sesama. Yang pertama, tanah adalah milik Tuhan. Setelah orang Israel keluar dari perbudakan Mesir dan menuju tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan, sejarah bangsa Israel di perjanjian lama boleh dikatakan berpusat pada tanah perjanjian, land as promise, yang kelak disebut dengan negeri Israel atau tanah yang kudus. Tanah itu adalah milik Tuhan dan mereka harus hidup dalam kekudusan, karena yang empunya tanah itu, yaitu Tuhan itu sendiri, adalah kudus. Oleh karena itu, Tuhan yang berhak menentukan cara hidup umat itu di tanah yang adalah milik Tuhan. Dalam konteks hidup di tanah milik Tuhan ini, maka Tuhan memberikan Taurat kepada umat itu dengan tujuan agar mereka berbahagia dan sejahtera. Motivasi dan dorongan untuk taat kepada perintah-perintah Allah adalah karena kekudusan Allah itu sendiri. Taurat tidak tertarik pada ketaatan yang abstrak, ya, tetapi pada cara hidup manusia yang bermoral, berperilaku, dan beretika sesuai dengan kehendak Tuhan di tanah miliknya. Jadi luar biasa, ya, bahwa bagaimana kita dapat memahami Tuhan dengan kekudusannya di tanah yang kita tempati. Dengan melakukan Taurat, umat akan selalu diingatkan bahwa tanah berasal dari Allah dan di kehidupan di situ harus dikelola dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan pemilik tanah itu. Jadi Tuhan yang mengatur hidup manusia
manusia itu atau umat itu dan juga hidup kita pada saat sekarang. Jadi bila taat, masa depan akan terjamin. Bila memberontak, segala yang baik akan pergi, apalagi menyembah berhala-berhala. Dapat kita baca dalam kitab Yesua pasal 23 ayat 15 sampai dengan 16. Kedua, peraturan yang berkenaan dengan tatanan sosial khususnya masyarakat miskin, yaitu peduli kepada kaum miskin. Orang Israel harus hidup kudus dalam segala hal, termasuk dalam hal-hal kecil atau sepele. Dalam hubungan dengan sesama manusia, kasih dan kemurahan hendaklah menjadi motivasi dasarnya. Persediaan dapat kita lihat ketika pada waktu panen, maka mereka harus menyisakan sebagian daripada hasil panen itu untuk dapat diambil oleh orang miskin. Jadi, kata lain bahwa kita harus memberikan persediaan bagi orang miskin dan juga orang asing atau pengembara. Itu semua diatur dalam Taurat Tuhan. Dapat kita baca dalam kitab Imamat 19 ayat 9 sampai 10 dan juga kitab Ulangan 24 ayat 19 dan seterusnya. Mengapa orang miskin mendapat perhatian? Kaum miskin dalam Perjanjian Lama adalah orang asing, anak yatim, para janda, dan pendatang. Imamat 25 ayat 35 dan juga dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 20 dan 21. Alasannya adalah menyangkut identitas umat, di mana pada waktu dulu mereka di Mesir sebagai orang miskin, sebagai pendatang atau orang asing yang tertindas. Namun Tuhan mau umatnya selalu ingat akan masa lalu, yaitu keberadaan mereka dulu, bahwa mereka pun adalah budak di negeri Mesir. Inilah yang menjadi dasar kepedulian dan perhatian khusus kepada orang lemah dan miskin. Teladan ini yang diberikan Tuhan secara konkret, seperti menyisakan tuayan, karena orang miskin tidaklah memiliki tanah, namun Taurat menjamin mereka berhak menikmati kemakmuran tanah. Luar biasa ya, dapat kita baca dalam Ulangan pasal 15 dan juga pasal 22. Pemilik tanah tidak boleh serakah ketika menuai. Jadi cukup sekali memetik hasil panen dan jangan memakannya habis. Biarkan sisa yang masih bisa dituai. Biarkan juga hasil tuaian tercecer, tidak perlu dipungut bersih. Semua itu akan menjadi bagian kaum orang miskin. Dapat kita bandingkan seperti Rut, ya, kisah Rut. Dasar bertindak murah hati ini adalah bahwa mereka juga dulu budak miskin di Mesir. Jika tidak demikian, itu adalah pemerkosaan hak-hak terhadap kaum lemah. Bagaimana dengan kita? Kita dapat berbuat secara konkret melalui Dewan Diakoni Sosial di gereja kita masing-masing,
yang dapat disampaikan kepada masyarakat lingkungan gereja berupa bansos, ya, bantuan sosial. Atau ada juga yang melakukan praktek kasih itu secara pribadi ke panti asuhan, yatim piatu, atau banyak cara yang dapat kita sampaikan kepada orang-orang tertentu yang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Jadi contohnya seperti kita memberikan peluang untuk dapat dia bekerja atau memberikan modal pinjaman dengan tidak berbunga, atau bahkan kita menyumbangkannya, ya, dengan ikhlas. Oleh karena itulah harus ada paling tidak 3 dasar sebagai motivasi kita untuk menolong para orang miskin. Yang pertama, dasarnya adalah dasar kesetaraan. Karena kita adalah sama-sama umat Tuhan. Contohnya, jika seorang yang menghutangi orang lain, ia harus menjaga martabat orang yang berhutang itu dengan tidak mempermalukan dirinya. Orang yang menghutangi itu harus memperlakukan orang yang berhutang sebagai sesama manusia di hadapan Allah. Jadi tidak seperti yang pada saat ini lagi viral, lagi ramai dibicarakan dan ditindak oleh pemerintah Presiden kita Joko Widodo, yaitu pinjol, ya, pinjaman online yang dapat meresahkan, mengancam nyawa para nasabah, ya, dan juga yang mengambil harta-harta mereka tanpa pandang bulu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang kedua adalah dasar kasih dan kepedulian terhadap sesama sangat penting dan perlu diperhatikan. Israel dipanggil untuk menyatakan kasih dan kepedulian kepada sesama mereka, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi dan mempedulikan kehidupan mereka, dan juga telah memulihkan kehidupan mereka dari penderitaan, dari perbudakan Mesir. Yang ketiga adalah dasar keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, belajar dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada umat Israel melalui Musa, maka orang Kristen dipanggil untuk mewujudkan kasih kepada sesamanya, karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Kristus. Kekristenan adalah gaya hidup kita yang senantiasa berdasar pada kasih dan kesetiaan Kristus. Dan hal ini harus menjadi karakter orang Kristen yang meneladani kasih Kristus. Kalau kita bicara soal kasih, semua orang sudah memahaminya secara teori. Tetapi yang paling penting, tuntutan Allah dalam hidup kita adalah praktik daripada kasih itu sendiri. Jadi perwujudan kasih dan damai itu telah memampukan kita untuk saling berbagi, saling menegur, mengajar, dan juga saling menyanyikan nyanyian ucapan syukur kepada Allah atas semua berkat-berkat yang sudah kita terima. Coba hitunglah berkat Tuhan. Pasti ada banyak hal yang kita alami di sepanjang tahun ini, walaupun kita tengah menghadapi pandemi COVID-19. Apakah itu yang dapat mempengaruhi cara berpikir kita,
mempengaruhi iman kita, mempengaruhi perilaku kita. Apakah itu juga menghadapi kegagalan, kerugian, mungkin ditipu, sakit yang tak kunjung sembuh, dan masih banyak kita menggumuli kehidupan anak-anak kita yang belum mendapat jodoh atau gagal menikah, ada yang di PHK, mungkin dikejar hutang, dan bahkan belum dikaruniai anak, dan masih banyak pergumulan kita pada saat ini. Oleh karena itu, masihkah kita bersyukur? Mari kita menghitung berkat Tuhan. Pasti ada banyak berkat Tuhan yang tak terhitungkan oleh kita. Maka bersyukurlah. Ayo mari kita terapkan bentuk kasih persaudaraan dalam hidup kita. Tuhan memberikan ketetapan kepada umat Israel untuk memperhatikan para janda, anak yatim, dan orang miskin. Sebagai umat Tuhan, kita juga dipanggil untuk ikut bertanggung jawab, menolong, melindungi, membela hak-hak orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Apakah hanya mereka yang butuh uang? Tentu tidak, ya. Semua orang juga perlu uang. Namun akan sangat tepat jika kemurahan hati kita tertuju kepada orang yang tepat. Jangan pernah mengabaikan mereka, sebab ketika kita menyatakan kemurahan hati kepada orang yang butuh pertolongan seperti ini, Tuhan akan berkenan atas hidup kita. Sama seperti dalam epistel pada minggu ini dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 3. Sama seperti ketika kita memberi tumpangan kepada orang lain, ternyata itu adalah malaikat Tuhan. Sama juga ya seperti yang dialami oleh Abraham. Jadi bermurah hati tak hanya sekedar bermurah hati, tapi tahu dengan persis kepada siapa kita harus bermurah hati. Jean de la Bruyere, seorang penulis Prancis, mengatakan, kemurahan hati itu bukan berarti memberi banyak, tetapi lebih kepada memberi pada waktu yang tepat. Semua orang membutuhkan air minum, tapi air minum akan jauh lebih dihargai oleh orang yang haus. Itulah salah satu bentuk konkret dari kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, demikian pembelajaran buat kita hari ini sebagai renungan. Kiranya nyanyian, pujian, dan renungan ini menjadi rema bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan, sukacita, penyembuhan yang Kau berikan bagi kami, biarlah kami boleh dapat bersyukur dan kami dapat berbagi, menolong sesama kami secara khusus bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, yaitu orang-orang miskin. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang boleh dapat kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkati semua pendengar, Kau memberikan kekuatan, kesembuhan dari penyakit, dan juga penghiburan, dan Engkau Tuhan yang melimpahi segala kebutuhan hidup daripada mereka. Biarlah Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur.
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.